Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bice spray banget. Hari ini Mang Dayat lagi bareng Habib Ali. Kita lagi ada di Masjid Al-Haddad. Nah, malam ini kita akan berkelakar santai tentang seputar Ramadan. Ya, Bib ya? Iya. Nah, jadi Mance bice boleh nanya-nanya atau apa silakan jaturi. Jadi kelakar santai, Be. Apa yang ditanya jaturi. Jadi insya Allah kedepannya setiap hari Kamis Malam Jumat. Dalu mak inilah. Jadi habis terawih ya di Masjid Al-Haddad ini tadarusan. Nah, sesudah tadarusan kita live di sini. Jadi kita bincang-bincang seputar Ramadan ini. Mungkin untuk pembuka kita cerita ini dulu, Bib. Kenalan dulu. Ini Mance Bice. Nah, ini jamaah-jamaah yang masih tersisa. Yang lain sudah balik galau. Sudah balik galau. Jadi kita berbincang tentang buka sejarah pertama kali kita ini dapat perintah ini apa namanya puasa. Siap. Nah, itu cak mana, Beb, ceritanya, Beb? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Jadi Mang Dayat, kita nih di bulan puasa tentu paling pas kelakar tentang puasa. Benar. Cerita tentang kapan atau sejarah mulainya disyariatkan ibadah puasa. Itu tentu kita harus tahu. Nabi ini kan berdakwah di dua tempat. Pertama di Mekah, kemudian dilanjutkan ke kota Madinah. Di Mekah beliau berdakwah selama 13 tahun. Di Madinah beliau berdakwah selama 10 tahun. Nah, untuk fase dakwah di kota Mekah selama 13 tahun, maka Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan fokusnya dakwah beliau sebatas masalah ilmu tauhid. Jadi ilmu ketuhanan, maknanya supaya menyadarkan daripada kaum Arab jahiliyah dahulu agar mereka tidak lagi nyembah patung berhala. Ini waktu berdakwah di kota Mekah. Nah, kemudian di penghujung daripada dakwah Mekah baru ada kewajiban sholat kan. Kewajiban sholat Isra dan Mi'raj itu kan Nabi masih di Mekah. Di Mekah ya? Masih di Mekah. Itu berarti belum sama itu puasa tuh? Puasa belum. Jadi sholat itu di penghujung dakwah di Mekah. Bahkan kata ulama sholat berjamaah itu tidak dilakukan oleh Nabi bersama sahabat selama Nabi masih di kota Mekah. Jadi kenapa? Karena belum kondusif. Waktu itu masih banyak gangguan dan lain sebagainya kan. Nah, waktu Nabi pindah, nah barulah banyak tuntutan syariat yang Allah turunkan, yang salah satunya adalah puasa. Nah, puasa ini ceritanya Mang Dayat, namanya cerita ini beda sama Alkisah. Oh iya. Ini sejarah. Memang sejarah. Nah, Mang Cebice yang tanya kaget ada waktunya dijawab sama Habib. Boleh komen B dulu ya. Siap. Jadi masalah cerita itu ketika Nabi sampai di kota Madinah, kan di Madinah itu penduduknya aslinya itu ada sebagian penduduk yang beragama Yahudi. Yahudi itu pengikut Nabi Musa. Begitu Nabi sampai di kota Madinah, maka di tanggal 10 Muharram ada kebiasaan kaum Yahudi kota Madinah ini puasa. Akhirnya Nabi bertanya sama mereka, karena puasa ini sebenarnya Mang Dayat bukan ibadah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Dari sebelumnya sudah ada perintah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ayatnya kan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Nah, jadi di saat Nabi nyingo wong Yahudi kota Madinah itu berpuasa, Nabi bertanya, kamu ngapo puasa? Aku dijawab oleh mereka, kami berpuasa karena di tanggal ini Allah menyelamatkan Nabi kami Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Akhirnya Nabi ngomong sama sahabat, kata Nabi, seharusnya kita yang lebih pantas untuk bersyukur kepada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi tahun depannya memerintahkan sahabat untuk melakukan puasa hari Asyura. Belum puasa Ramadan, puasa hari Asyura. Nah, kemudian baru setelah puasa Asyura dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi baru ada setelah tahun kedua, artinya 2 tahun setelah Nabi hijrah. Tahun pertama kan puasa Asyura, belum ada Ramadan. Masih di Mekah itu? Di Madinah. Oh, di Madinah setelah sudah? hijrah ini.
Jadi tahun pertama Nabi masuk kota Madinah, puasa yang apa dilakukan oleh Nabi, puasa Asyura. Nah, baru di tahun yang kedua Allah menurunkan daripada perintah untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan 1 tahun penuh itu. Nah, jadi pas bulan Sya'ban turun ayat itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat turunnya 2 hari sebelum masuk Ramadan. Bulan Syakban jadi. Iya, bulan Sya'ban, di ujung Sya'ban. Jadi 2 hari kemudian masuk Ramadan. Nah, Pastian, Ustaz. pastian. Nah, Jadi, Nanti kita Palembang dah tempat belanja. Iya. Wah, ini hari kan kau nak puasa di belanja. Ramadan. Hamin dua. Jadi nah itu Mang Dayat. Jadi awal puasa tuh memang apa namanya? Pertama kita harus tahu puasa itu bukan ibadah khusus kita. Yo, dari zaman- umat sebelumnya. Umat sebelumnya, umat Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi Musa. Sama dak berapa lamanya, Bib? Beda tentunya. Oh. Tentunya apa namanya? Ada umat yang cuma wajib 1 hari dalam 1 tahun. Nah, untuk Ramadan dewe, untuk Ramadannya ini khusus untuk Nabi Muhammad. Oke. Nah, untuk Ramadannya. Makanya banyak pengampunan tadi. Yo lalangan lo. Jadi beda Ustaz dengan yang umat-umat Nabi lain tuh. Beda. Caranya Puasanya sama, cuma kewajibannya berapa harinya beda. Nah, kalau untuk Ramadannya itu khusus untuk kita. Baca sholat sama, sholat kewajiban sholat 5 waktu itu dikumpulkan oleh Nabi Muhammad. Kalau terdahulu Nabi terdahulu, sholat misalnya subuh untuk Nabi Fulan. Kalau Kalau waktunya zuhur, Ustaz sama dah kira dari mulai waktu terbit fajar oh sama. sampai Teknis puasa sama. Iya. Teknis puasa sama. Teknisnya dari mulai fajar sampai maghrib sama. Cuma kewajiban berapa harinya yang beda. Nah, Tak katik berarti puasa mote je wong tu mote itu Mang Dayat. Makan yang sampai Sebenarnya mote itu salah paham. Salah paham dari kalimat yang apa namanya yang disebutkan oleh Nabi itu ayyamul bid. Hari putih. Hari-hari putih itu maksudnya putih itu langit terang. Malam 13, malam 14, malam 15. Jadi purnama disunah ke puasa. Yang mana itu apa namanya dalam 1 bulan kita tuh disunahkan minimal 3 hari puasa. Nah, Puasa yang bagus tuh yaumul bid. Puasa putih. Sunnah ni kan? Sunnah. Itu yang disebut putih. Putih itu bukannya makan nasi bebek. Jadi kalau di Facebook ini banyak nih nanya-nanya. Mana Mang Dayat? Coba siapa dia lagi? Waalaikumsalam Bambang. Apa dia? Okey. Nah, Habib, salam hormat, Habib. Siap. Dari Victor. Bengkulu Bengkulu hadir. hadir. Siap, Mang nanya dari Prabu Mole. Nanya apa mana tadi? Nah, ternaik lagi. Nah, cik agak-agak ini. Apa ini? Bib Dola dari Facebook ada yang nanya. Anda bukan dan bukan Nah. Beb, cak mana sikap kita kalau sering ketemu kawan yang galak bohong? Dari kali, Beb. Cak mana kalau ketemu kawan galak bohong? Mak mana kita tahu kalau dia bohong? Yo kita orang paling paling galak berbohong juga. Nak mana? Dong, mana? Banyak gawe. Ada gawe dah. Ya. Nah itulah. Kira dengan dia duduk tanya ada gawe tak? Ada. Palembang ni banyak gawe tapi katik loka. Ya. Bukan kalau Jadi Beb, Ya. jadi Palembang ni banyak gawe tapi katik loka. Kalau ditanya, mana? Ini ada gawe. Ada gawe. Nah, pas ketemu kamu, ada loka tak? Jadi banyak gawe katik loka. Orang Palembang. Ini ada nanya, Beb. Aku lihat kawan aku sholat, terus dia ni ngerokok, Yo. terus lanjut sholat ngambil wuduk lagi tak? Tidak ambil uduk lagi. Apa sholatnya itu sah? Aku sering nian katanya. Nah, Jadi wudhu itu ada yang membatalkannya. Yang membatalkannya itu 4. Selain 4 tidak ganti. Artinya kalau selain 4 ini tidak batal. yo. Pertama keluar sesuatu dari kubur kemaluan depan atau dubur kemaluan belakang. Kalau depan tuh kencing lah. Kalau belakang tuh kentut, buang angin kan? Atau BAB. Nah itu kemudian yang kedua apa namanya sentuh kulit laki perempuan yang bukan muhrim. Yang ketiga hilang akal. Hilang akal tuh minimalnya tidur. Tidurnya bukan tidur duduk. Jadi tidak tahu. Jadi dia tidak sadar. Jadi apa penyebabnya itu kenapa tidur membatalkan wudhu? Karena dikhawatirkan pas dia tidur kakek dia ngabo.
ngabuk. Oh ini kan? Atau dia tidak tahu. Itu. Dia kan juga tidak tahu. Nah itu. Jadi apa ada sebagian yang mengalaskan demikian. Kemudian yang terakhir yang keempat menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah jadi kalau ngokok, makan, minum cuko, kita minum cuko nih. Minum cuko memang bau mulut. Ngokok tuh bau mulut. Apakah membatalkan wudu? Tidak, cuma bagus kumur-kumur. Kumur cukup ya. Iya, karena Nabi pernah ngomong apa namanya waktu apa di subuh ke makanan, Nabi ini tidak galak makan bawang putih yang mentah. Ditanya sahabat, ngapo Nabi tidak makan bawang putih? Aku ni selalu berdialog sama malaikat dan malaikat ini terganggu dengan aroma yang tajam. Jadi itu jadi pelajaran untuk kita. Ngerokok tidak batal ke wudu, minum cuko tidak batal ke wudu, tapi batal ke puasa. Tapi bukan batal ke puasa kalau siang. Iya, kalau siang. Kalau malam itu. Jadi tidak batal wudu, boleh. Nah, Boleh jadi cuma kumur-kumur. Kumur je. Kumur. Iya. Nah. Nah, kita lagi nah, Ustaz. Apa? Assalamualaikum, Bib. Hukum chatting sama cewek di bulan puasa. Cak mana, Bib? Chattingan maksudnya. Ingat chatting. Jadi apa? Jadi chattingan ini kan apa komunikasi sama betina tuh ada tujuan. Nah. Ada tujuan yang dibolehkan. Waalaikumsalam. Siap. Kirim ke tadi. Anak kirim ya. Nyampe ya. Ada tujuan. Ada tujuan itu tujuan yang dibolehkan, ada tujuan yang tidak dibolehkan. Nah, tujuan yang dibolehkan misal komunikasi sama betina yang bukan muhrim Kalau untuk berobat kita lanang nyari dokter lanang tak kati. Terpaksa sama dokter betina. Tidak masalah kelakar, sakit apa macam-macam kan. Yang kedua untuk berniaga. Misalnya penjual atau pembeli salah sikoknya perempuan, beda lawan jenis lah. Yo, kalau kita kelakar, ya harus kelakar nak berniaga. Berapa nih? Ini bisa kurang tak kan berniaga tak kan ini masalah. Nah, ini yang dibolehkan. Ada di luar ini yang tak dibolehkan. Di luar ini tidak dibolehkan. Kelakar di luar apa kebutuhan hajat yang dibolehkan oleh syariat itu di luar dari apa namanya tuntunan syariat. Jadi tidak boleh chattingan sama. Chattingan jangankan di bulan puasa, di luar bulan puasa beda boleh. Apalagi kalau dalu-dalu. Kan chattingan itu mengupo soal ini apa gambar-gambar beda. Iya, nanti dalu-dalu nanti gini. Iya, bukan apa soal cuma omongan be kalimat-kalimatnya enggak apa-apa Ustaz. Tidak, ini tergantung tujuannya tadi. Kalau tujuannya niago, tujuannya untuk berobat atau yang dibolehkan syariat itu tidak masalah. Nah, Be, pertanyaan. Ada juga situ. Apa? Ini assalamualaikum. Yo, Apa nanya? Nah, mana nih belari dia? Yang dimaksud imsak. Nah, yo. Yang dimaksud dengan imsak. Nah, kita boleh apa taunya lebih gampang. Masih boleh makan sama makan. Apa dia? Minum. Minum maksudnya. Jadi Dan boleh tak gosok gigi di pagi hari? Tolong jelaskan Habib. Terima kasih. ya, maksudnya sama-sama. Lagi Dedi Ariansa. Yo. Jadi imsak itu dari kalimat amsaka yumsiku, artinya nyekel amsaka yumsiku itu menahan ya. Jadi artinya kita nih nahan diri supaya apa namanya, supaya tidak lagi makan, tidak lagi minum. Selembang jago-jago lah. Jago-jago kan. Gitu. Kalau ditanya waktu imsak itu masih boleh makan atau masih boleh minum? Enggak boleh. Cuma jago-jago. Kalau ibarat lampu itu lampu kuning. Iyo, lampu kuning. Selama ini aku tahu itu, apa dia imsak tuh? Hati-hati. Hati-hati. Ya, peringatan juga. Peringatan. Dari kecil dia ngomong itu. Peringatan. Jadi jangan sampai beladas. Itu nih kan kalau ada, apa masih ada waktu. 10 menit lagi. Sampai kadang-kadang aku lagi ada jam nih kan, jam digital nih kan. Beduk subuh jam 4, misalnya 4.50. Ini masih 4.49. Masih semenit lagi. Nah, itu jangan. Jangan. Jadi kita bagusnya memang kalau ditanya boleh atau tidak imsak makan minum boleh. Cuma bagusnya kalau sudah memang mepet daripada azan subuh jangan lagi. Takutnya kaget pas di mulut. Kan banyak juga yang bertanya sama aku. Pas di mulut. Nah Ustaz aku lepek kamu lagi. Bukan. Pas anggung ini datang ke tempe. Nah, dia tuh kelamaan mikir. Laju lepek. Betul. Bukan ya. Yang lemak tadi kan habis makan bebek leket sih ini jadi minum ke leket. Nah, habis ngirup cukup lah. Ustaz, imsak tu katanya cuma di Indonesia baik ada nih. Imsak. Apa dia? Cuma ada di Indonesia baik katanya. Cuma ada di Indonesia imsak itu karena mak ini wong ulama dulu tuh
ulama dulu tuh kan tahu, wong Indonesia kebiasaannya kan lucu. Jadi harus ada hukum-hukum tersendiri. Apa Nah, itu kira tanya? Ini ada minta doa kan? Assalamualaikum Ustaz. Anadam dari Sulu. Waalaikumsalam. Minta doa be Ustaz untuk mak aku Jamila binti Ridwan. Amin. Dia pengen ke tanah suci Mekah. Amin insyaallah. Melo ana insyaallah. Jadi masalah gosok gigi tadi antum tanya. Nah, makanya kalau gosok gigi. Sikat waktu pagi. gigi waktu puasa di siang hari itu kalau setelah zuhur hukumnya makruh, sebelum zuhur tidak, dengan syarat tidak nelen. Kalau nelen atau tetelen Tetelen juga. batal. Tidak sengaja. Tetelen Ustaz. juga. Tidak ini. Tidak dini ke. Iya kan? Jadi jangan. Jadi Walaupun tetelen sengaja. iyalah namanya kan dia tidak disunah ke kan? Tidak disunah ke maka Jadi jangan. kalau yang maku itu betul. Iya, batal kan? Sebelum apa tadi? Jadi kalau sebelum zuhur itu boleh, masih mubah. Tapi setelah zuhur itu yang makruh. Jadi tetelen kalau setelah zuhur itu tetelen baik, Iya. apalagi nelen kan batal. Tapi kalau sebelum subuh, Tidak. belum zuhur tadi, Kan, jadi kan dibeda ke antara yang mubah ya, sama yang makruh. yang makruh. Kalau yang mubah tadi dia Mubah tahu. tadi jangan, ya kalau tetelen tidak, tapi Mubah. kalau nelen itu yang jadi Lain. masalah. Nah, kemudian apa namanya siwak sama hukumnya. Hukum siwak sama habis zuhur makruh, sebelum zuhur apa tidak makruh. Cuma catatannya kalau kita punya siwak nih kan galak basah. Iya. Habis sholat sunnah siwak kita masih basah. Kemudian habis sholat sunnah tadi kita sholat wajib masih basah, kita bersiwak basahnya ini kita telan batal. Hati-hati. Jadi kalau siwak Ramadan itu kita paling tidak punya dua. Yang baru nih. Punya Jadi dua. kalau kita Itu itu sebelum Iya. subuh, Ustaz. Kita sebelum subuh tadi. Qobliyah, sunnah. Iya, sunnah sebelum Sholat fajar, subuh. sebelum Iya. subuh kan? Iya. Belum sholat belum ini malahan. Sebelum subuh kita mesti wah. Kalau masih kering aman. Sudah itu kita pas sholat Subuh subuh. ini masih basah. Masih basah laju. Basah ludah kita. Iya. Kita telan laju. Nah, maka hati-hati. Baru terdengar. Nah, itu. Nah, ada lagi. Iya. Gak usah lah, Be. Ada lagi nah. Apa? Ini pertanyaan nggak sih nih. Mang, kalau kita pas nak mejem ke mata siang hari, tiba-tiba ingat minum es kacang, batal lah. Nah, Mang Dayat, jawab Mang Dayat, tahu lah. Ya mimpi dah. Mimpi rezeki itu mimpi. Jangan ketong. Bukannya Bang Tahu Dayat. kan kami naik. Itu bukan mimpi itu. Digau. Imsak jam 12 malam boleh lah. Imsak makan. Sahur mungkin maksudnya. Sahur. Tahu. Sahur jam 12 malam itu boleh. Sahur itu kan yang penting sudah masuk pertengahan malam. Cuma bagusnya yo di waktu sahur. Jadi sahur itu ada waktu, ada makan sahur, ada waktu sahur. Bedanya. Yo, apa? Kenapa makan itu dinamakan makan sahur? Karena makannya di waktu sahur. Nah, jadi apa? Kalau di bahasa Arab ada batas ada waktu sahur itu ada ini 2-3 malam terakhir. sama dengan kita tahajud. Tahajud. Iya, 2-3 malam terakhir. Nah, terus Tapi kalau jam 12 itu lapar dulu itu. Lapar dahulu. Nah, jadi Biar 12 makan lagi dah. Dah nafsu sahur. Boleh. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Hukumnya kalau sholat nahan kentut, Nah, batal ke Panggung. posisi di saf depan, jadi langsung ditahan kentut. Iya. Tak menjelaskan Beb, terima kasih. yo. Jadi pas buku nih kan kita nih kan kosong kan. Masuk perut yang dingin-dingin, kembung. Makanya nak ngentut tadi tuh. Kalau kentut tadi tuh rasanya sudah ada sebelum sholat. Sebelum sholat nih sudah nak ngentut. Kita laju ke takbir, sholatnya makruh. Karena sholat dalam keadaan menahan kentut Dari awal. dari awal. Tapi kalau sudah takbir, tiba-tiba ada gaso, baru timbul gaso. Cuma memang ada wattnya. Ada watnya berputar ngut kan. Tahajud lah betul. Nah, itu wajib tahan. Tidak boleh dibatal ke wajib. Oh. Wajib nahan kentut. Jadi jangan mentang-mentang nahan kentut daripada ini dah usuk, Iya, mak batal. iya. Tak Jadi boleh. wajib ditahan. Wajib ditahan. Mendak baca lagi, Ustaz. Mendak baca lagi. Ya telaju orang telaju. Betul maksudnya. Yang itu tuh telaju tuh biasanya pas sujud. Iya. Pernah kejadian. Memang benar, Ustaz. Itu kejadian. Kalau sujud tuh itu Anginnya iya. ngegak. Ini bahasa itu melawan gravitasi bumi. Ngapet-ngapet. Ada kejadian. Itu di sikop masjid, di sikop langgar gitu, jadi lagi imam lagi sujud. Imam lo
Bahasa dia sujud. Nut. Dia sujud. Lagi sujud. Bukan dia berlari tak? Ayo batal lah Bukan dia pula berlari tak? Tidak, dia batal, aku batal. Tapi- dia mana selamat. Nah, belum pernah aku selama sembahyang tuh ngalami imam batal. Oh. Belum pernah, Beb. Ilmunya kan sudah dapat ya, Beb. Iya. Cuman mungkin pada saat prakteknya gugup. Iya, bogom. Tapi kalau dia memang ngaco batal, jangan pakai gengsi-gengsi. Tidak Tidak batal. so. Kita nih bisa loh ya. Tidak makmum. Seandainya aku Iya, iya. makmum, Iya. depan ini batal imam, aku gugup pasti. Ngenti ke imam tadi. Karena belum pernah ngalami, baru belajar baik. Bukan ngenti ke imam tadi. Iya. Ini di YouTube ada pertanyaan. Masalah sonte. Nah. Nyontek kalau lagi puasa. Ini pertanyaan wong inilah sebenarnya. Ayo, mana sering Ya inilah. Jadi apa nyontek itu nak di mana be sonteannya itu tidak batal ke puasa. Nah, sontean itu tidak batal ke puasa. Ada khilaf tentang masalah infus. Nah, Kalau infus itu infus obat tidak batal. Tapi kalau infusnya infus makan, Ya. infus yang sifatnya untuk Vitamin tadi. nutrisi vitamin apa itu membatalkan. Kalau banyak be, tidak tahu. Apa dia? Kalau banyak. Kalau itu nutrisi banyu tuh Banyak galon, game pusingnya sana mana. batal. Dah cukup ya pula. Bukan. Ya, mayat. Banyak segalon itu diimpus ke nyoba sama dengan nak min. Sontean itu tidak batal, tidak batal. Tidak batal sontean, Tidak ya? batal, sontean. Kalau impus tadi tuh masih ada banyak Hilaf. hilaf. Ada sebagian ulama ngomong tidak batal sama sekali. Iya. Ada ulama yang ngatur ke kalau dia nyo infus apa obat Ya. tidak batal. Tapi kalau infusnya untuk makan, Ya. maka itu Kan batal. impus obat itu ada banyak juga San. Tetap kalau tujuannya untuk obat. Nah, cek bedo. Kalau terawih ada batasan, tidak jelas semua. Apa dia? Kalau terawih ada batasan waktu tak maksudnya sampai jam berapa? Taraweh itu yang penting mulainya masuk waktunya habis sholat isya, bukan habis isya. Habis sholat isya. Jadi kalau ada wong masuk waktu isya, belum sholat isya, belum boleh taraweh. Kapan dia boleh taraweh? Kalau sudah sholat isya. Nah, Untuk dia tadi tuh. untuk dia tadi sampai jam berapa? Sampai jam berapa ya? Sampai subuh waktunya. Sampai subuh. Jadi dia boleh jam 8, boleh jam 9. Itu berarti sebelum sahur pun boleh. Boleh, tidak masalah. Jadi sebenarnya tarawih itu lemak. Makanya di tempat anak belajar dulu Mang Dayat di Tarim di Hadrumut, namanya sholat tarawih di kota Tarim itu dibuat tidak satu waktu. Ada sholat tarawih di masjid ini jam 8, masjid itu jam 9, masjid itu jam 10. Yang terakhir di masjid Jami'nya, masjid Agungnya itu mendekat sahur jam 3 baru tarawih. Benar-benar. Jadi sahur di sana, weh. Yo, itu Jadi- itu tujuannya untuk apa? Dia Satu untuk kalau wong yang pemalas, dia baca meli. Aku nak melok itu be jam 10 lemak. Aku melok itu be jam 12 lemak. ada yang melok kalau dengan bahasa Kalau wong males, kalau yang ngajin, tadi pelok yang ngajin melok kalau dia. Jadi semalam baca satu sokaat dia. Ya. Nah itu. Ayo cek udah mampir sini. Ini sini lah nah, sampai bucu sini, mampir. Oh, Siapa? Masih dalu kami. Kedo apa? Adi. Bukan yang pepek bucu. Oh. Laju sini. Oh. Mampir sini, masih lama kami. Siapa dah? Ada lagi tanya. Ada lagi pertanyaan? ada perempuan yang nanya nih lanang. Dia nanya urusan betino. Kalau dia lagi nyusui, boleh tidak puasa? Dia kalau dia takut bakal lemes atau takut khawatir terhadap bayinya susunya tidak keluar, tidak kenyang, boleh tidak puasa. Tapi puasanya wajib dikodok. Wajib dikodok, jangan salah, anu ulangi, wajib dikodok. Kemudian kalau dia takutnya keselamatan bayi, aku kalau puasa kaget bayi aku lapar, maka dia selain kodok wajib bayar fidyah. Satu harinya 6,75 gram beras mentah, bukannya beli nasi padang sebungkus, bukan. Jadi 6,75 gram sehari. 6,75 Kilo lah, Dek. Kalau begitu genep lah 7. 7 kan masalah. Lebih Abdul. Ayo, jadi Jadi kan nggak bertanya-tanya satu mut. iyo, satu mun itu Iya, kan dah ngerti Palembang sini jadi mak ini. banyak. Mun itu beb takaran, bukan timbangan. Jadi kalau wong Palembang satu mun itu berapa kilo? Bukan, takaran. Ibarat kita tuh dulu Cantik. kaldu cupak cantik. Ya cantik. Kalau susu kita dulu. Ya. Ya lemak lah. Tapi Sekarang pas ini kan rasanya seperempat sudah sama itu tuh, lumrah lagi Iya. tak pakai mut-mut Iya, jadi kata kala maka ada hilaf ulama kan, atau yang ngatur ke 2,5 kilo. Iya.
4 mood itu 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,75, ada yang ngomong 2,9, ada yang ngomong 3, ada yang ngomong 3,3, cuman gato-gato 3. Ana di beras ceto ya, beras ceto. Beras wong gitu. Yang nak masak Nak masak beras jatuh ya. Bukannya bang mas, memang tersebut. Namanya kelakar dah. Jadi ana maki yang 3 kilo. Kenapa? Karena untuk aman. Niatan ana memang supaya wong itu zakat fitrahnya maki beras, jangan maki duit. Lebih afdol ya Pepe? Bukan lebih abdul, memang wajib. Nah itu Ustaz, ada kaki kalau kita bahas juga Kita bahas terus. Oke, di ujung-ujung deh kali ya kita bahas ya. soal puasa dulu Ya kan, jadi yang menyusui tadi betino lagi menyusui, ibu lagi menyusui anaknya, tidak puasa boleh, tapi catatannya dia itu kalau tidak puasa takut terhadap dirinya dewek, maka dia wajib kodok baik. Tapi kalau dia takut dirinya dewek atau dirinya terhadap anaknya, maka dia wajib kodok plus bayar fidyah satu hari 6,75 gram beras mentah diunjukkan kepada fakir miskin. Banyak wong yang ngado amigasi, wong yang ngado ini tidak puasa langsung bayar fidyah be. Nah, banyak ya. Iya. Tidak puasa langsung bayar fidyah, tidak kodok-kodok. Sejauh ini banyak yang ngomong cak itu. Nah, itulah salah paham. Jadi ayat itu ada ayatnya. Ada ayatnya. Ayat itu sudah dihapuskan dengan ayat yang lain. Jadi kan di Al-Qur'an itu ada beberapa ayat yang ayatnya ada tapi hukumnya tidak berlaku lagi. Apa bahasa kita itu? Bahasa Bahasa ini sudah ada pembuku itu Ya, hukum sudah ada ini, undang-undang baru. Direvisi. Undang-undang baru Bukan- direvisi. Nah, jadi hukumnya tuh sudah tidak berlaku tapi ayatnya masih ada. Iya. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin, bagi wong yang tidak mampu untuk puasa, kalau langsung bayar fidyah be. Nah, ayat itu sudah dihapus. Ya amandemen. Nah, di amandemen. Amandemen. Hukumnya sudah dihapus dengan ayat apa namanya ayat yang lain yang dia wajib, nak dia mampu atau tidak mampu tetap wajib kodok. Yang idionya itu cuma bayar fidyah tuh cuma siko. Yang sakit tak mungkin sembuh lagi, atau yang tua gento yang tak baca puasa. Cuma itu be mereka yang apa namanya. Itu tetap bayar fidyah be. Nak inget gua ngomong ini. Beranak tuh kan berapa tahun kemarin? Iya. Itu bayar. Bayar ya kalau dia bukannya. Boleh. Ustaz, jadi kalau yang balik-balik ke yang wong tua tadi, tetap itu ukurannya sama we. Apa dia? Sama. Fidyahnya. Fidyah sama. Satu Mud 6,75 gram. 7 gram lah, 7 gram jadi. 7 gram. Nah. 7 gram sama be. 7 gram ya 700 ini kan. diganti dengan nasi bungkus. Tidak boleh. Nah, Fidyah diganti dengan nasi bungkus tidak boleh. benar deh. Karena kalau kita nunjuk wong miskin, dia misalnya kita nunjuk apa namanya nasi kendang kan, tak tahu tidak baca makan daging. Dia bilang, Itu beras baik, beras putih. Kalau gitu ya nasi bungkus itu nak ada telurnya. Menurut itu anak banyak encernya banyak-banyak. Jadi Saya buat bubur. jadi bacalah dia. Jadi ketika dia tunjuk beras tadi nak dimasaknya jaturi, nak dijual ke jaturi, itu kan. Jadi- Kami di Masjid Al-Hadad cek, jaturi. Mang Sudiro tadi. Iya. Ada mana lagi? Titipan tanyuan dari rumah. Kalau nyicip masakan untuk bocah mana caranya? Nyicip. Caranya uya itu kan kita nih masak ini kan tidak juga nak langsung dimakan. Jadi kaget pas azan baru campai apa? Iya. Campai uya gula. Santai be. Iya, tak ngacak-ngacak kan kita buku makan kurma dulu, minum ini yang lain dulu kan. Jadi kuah-kuah tuh rasanya cicip-cicipan. Agak tetelen. Cuma Batal. kalau juga cak kami catering tak cak juga. Nah, itu makanya. Iya. Kalau yang catering kan. Catering itu biasanya ada takarannya ya. Iya, ada takarannya. Bagi timbangan ya. Wong semakin kita masak main campak beda jadi dia. Iya ya. Apalagi biasa yang masak nih pasti ada sikok tuh yang tak puasa. Mana tak? Tidak, kalau memang nak nyicip tuh boleh, tapi di ujung Ada lidah yang langsung Ustaz? dilepeh ke. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita bayar puasa sudah bertahun-tahun ninggalin puasa, Nah. lewat dari ini. Oh itu berat ini mikirnya tuh. Bisa jadi tak ingat lagi pula. Iya, jadi pertama kita buat renungan nih. Malam-malam kita kira-kira aku nih mulai tobat nih umur berapa? Mulai di umur tak umur 35. Iya. Aku balik umur 15. Berarti 35 Tawi. kacek berapa? Tawi. 20 apa sawi? Tapi 20 20, iya. 20 tahun, ada kacek 20 tahun. Hmm. 20 tahun itu
berarti dia melewati 20 Ramadan. Nah, 20 Ramadan itu apakah di bulan Ramadan itu dia tidak puasa terus atau ada puasa? Anggaplah separuh puasa separuh tidak. 50-50 Nah, lah. 50-50. Berarti kan 10 tahun puasa, 10 tahun tidak. Anggap kan? Nah, 10 tahun dikali 30. Berarti banyak itu urusannya itu. Pegoyo. Maka nyawabnya itu mak mano yang penting kau punya niat Bayar tekad dulu, Ustaz. untuk mengkodok puasa. Ye? Yo, Bayar bayarin dulu. lah. Lambat-lambat, goyo-goyo. Sanggup tak sanggup ke Sanggup tak sanggup baca Allah ngejo-ngejo. Ya. Ini kaki sudah lah waktu makan. Video ini Nah, videonya kaliannya repot lagi. Jadi setiap tahun itu berlipat-lipat. Nah, cuma kan biasanya yang nanyo ini wongnya tidak mampu. Kalau memang dia tidak mampu sudah kodok puasa be. Tapi kalau dia mampu, tidak ada pening. Beli beras 10 ton. Beli beras 10 ton. 10 ton setengah itu. Bagi. Anggaplah duit 1 juta. Iya, bagi. Bagi ke selesai. Atau berapa punya duit misalnya? Dasar 10 ton kalau BP, semampunya tak? Oh, kalau yang kaya-kaya tuh hampir anak pernah nangin kasus dia setengah belanja. Hitungannya kan Kalau ini setengah kaya, Beb. Yan main ini yan. Imagine main ini ceritanya. Ana kalau Ramadan 1, Ramadan 2 Ramadan 1 ini ana tidak puasa. Ana kodok ternyata tidak dikodok sampai masuk Ramadan 2. Maka Ramadan yang 1 ini tetap wajib kodok plus fidyah. Nah, kemudian ternyata 1 ini belum ada kodok lagi sampai datang Ramadan 3. Maka fidyahnya berlipat. oh kalian ya. Kali berlipat itu yang membuat repot. Ada ibaratnya macam tu, ada bunganya Ada bunganya. Nah. Dendonya. Nah, Jadi kalau berlipat. kita bayar leasing tak kena je uji kita lalu Iya. lunas lah. Ada bunga terlambat 3 hari. Jadi cak bola salju dia. Jadi cak bola salju makin lama makin besar kan, makin besar. Makanya Nah, migasem jatuh ke bucu. Lucu. Bucu bebek. Sana ada ini ya, galak ngobrol sama ini ada yang nanya masalah 1 mud kurma sama 1 mud beras. Nah. Jadi kan yang disebut ke Nabi Wow. itu galo-galonya makanan. Jadi yang Nabi nyebut takeran, kemudian disebut ke setelah itu takeran apa yang ditake? Kan kalau ada takeran ada yang Yang ada yang ditake. Lah. Nah, disebut ke Nabi yang ditake itu bisa kurma, bisa kismis, bisa apa namanya Gendum, gendum. jagung. Bukan gendum kita tapi Ya, gendum sana. iya gendum sana, biji gandum ya. Biji gandum. Nah, kemudian kesimpulan itulah dia yang simpulkan oleh ulama, yang disebutkan Nabi ini bahan makanan pokok. Sudah, ya, Baru di mana? Di Indonesia dikatakan ke beras. Jadi kalau itu tanya sepadan dah. Oh, sepadan kalau mudnya itu takaran Nabi sampai sekarang ada masih. Takaran Nabi itu masih ada. Apa bentuk takaran Nabi itu masih ada sampai sekarang. Nah, cuma kalau ditanya berapa tepat kiloannya tidak baca. Karena satu mud kurma sama 1 mud beras Ya. tentu kan kilo beda. Ah, tak je tahu orang Indonesia jangan beras Iya. ini, beras baik. Iya, jangan mending malah. Jangan galak mending kau. itu kaget pelajaran S2 Pelajaran Ini S2. beras itu. Anak ngomong, berat mana? Sekilo kapas atau sekilo gula? Kamu. Iya ni kurang sah. Berat mana? Sekilo kapas atau sekilo gula? Gulung kampas mak. Dia di sekolah dulu tu belajarnya sampai pintu gerbang biasa. Tak ada masalah. Oi sama, oi tak ada. Kalau kecuali banyak yang ditanya Ustaz ni. Tanya di berat anak. Iya, dia tak lambat-lambat ni. Gimana cepet. Sudah. Kapas sekilo ini sekarang ke beras. Masih ada tak pertanyaan di situ? Yang kita baca di Kalau beras apa Iya. tu? Kalau isi. Anak N tinggal lorong pulau. Ai. Tanya, cak mana tip untuk buat pikiran ini? Anak Pikiran apa? Tidak muter-muter. muter-muter. Jadi anak teringat almarhum Satopi Asnuri. Pertanyaannya model mak inilah. Kata Satopi Asnuri, kau tegak. Kau tegak, kemudian kau ambil sapu. Ya, ya. Kau sapu rumah. Ya. Jadi uang kita kian muter-muter itu kan udah kadik gawian. Ya. Yo, udah usah yo. Begawi. Benar. Yo, kata Topik almarhum. Benar maksudnya. Kalau kita begawi berkebek bahasa itu kan. Berkebek. Nah. Berkebek. Ada bacaan. Sudah. Iya, Jadi ini. intinya kalau Kalau mentak cari gawe. Nah, kalau tak kata gawe lagi ada melayat. Langsung ngebek sento tu orang nanti Nah, lagu apa banyak cak orang betul. nyanyi. Enggak kata itu rumah baik. Banyak gawe. Bukan ngebek sento nah. Sento lah bukan ada logam. Duit lagi ya, gitu duit aktif. Nah. Benar. Daripada juga pilih tidur. Nah.
Di sini ada apa lagi? Nak tanya. Yang di Facebook ni ada pertanyaan ini Bim nanya. Cak mana nak ngatasi puasa biar tak tidur? Intinya biar kita tahu Iya. apa hukumnya kalau puasa banyak tidur. Banyak tidur ya ada masalah. Yang penting puasa tuh jangan makan, jangan minum, bukan jangan tidur. Cuma pas itu juga jangan tinggal ke sholat. Jangan tinggal. Adong misalnya kalau dia takut, aku Ustadz kalau tidak tidur, kalau aku bangun kaget aku ngokok. Mak aku tidur tak apa-apa. Yang penting jangan tinggal ke sholat. Kamu kedua juga kadang-kadang aku tidak tidur. Banyak lama tu aku kelihatan. Iya, enggak juga. HP apa. Anakku malah nak tidur tadi. Ay, kakak nak mbak pahalo dulu. Iya. Ngapo? Pertanyaan ini. Ngapo betino? Walinya siapa? Kalau misalnya Zuar. Oh, kalau ada kita muslim pengantin sama mualaf. Mualafah perempuannya calon bini kita mualaf. Maka walinya dia adalah wali hakim. Wali hakim jadi KUA, ketib. Datang ke ketib setempat yang terdekat minta apa dia yang jadi walinya. Tak perlu nak izin orang tuanya. Tidak perlu. Sebab yang tuanya bukan Islam. Biasanya Satu ini bukan tidak Islam yang ada apa-apa. tidak dianggap. Dibuang. Tidak dianggap. Tak jaga anak lagi. Iya. Bukan. Bahasanya adanya wali tidak dianggap jadi wali. Iya. Tidak perlu izin. Hilang kewalian. Iya, hilang Bahasa kewalian. kita ni. Nam. Minta maaf sebenarnya jangankan kafir. Wali wong tua yang fasik beda berhak untuk jadi wali. Maka kita perlu tahu. Fasik itu wong yang banyak dosanya dibandingkan banyak pahalanya. Yang model mah itu bapak yang banyak dosa banding banyak pahala, itu tak pantas, tak berhak untuk jadi wali anaknya. Islam ni. Dia Islam, termasuk yang tak semayang berarti? Makanya alhamdulillah itu pas dia sebelum akad nikah tuh ada dituntun. Astagfirullahaladzim, dituntun syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh, itu. Oh, aku nilai Islam. Apa? Menanggulang itu. Untuk menanggulangi. Dengan apa kalau dia fasik tadi kan? Kesalahan dia. Insya Allah dengan mengucap kesyahadaten, kamu sama istighfar, Jadi. dia balik baru lagi. Nah itu. Syahadat ulang. Ada lagi lah, tanya lah. Nah, hukum ini pakai headset di bulan puasa. Nah, Pakai headset tuh. Headset itu kan tidak masuk ke kuping, tidak masuk ke dalam-dalamnya, itu tidak masalah. Kecuali kalau besar headset itu cuma sekecil sekabel itu masuk ke dalamnya batal. Nah, sebatasan mana Ustaz kalau ke kuping? Kiki, apa pakai misalnya kita pakai Kopeng kan? kili-kili, Kili-kili macam mana? pakai cotton bud apa? minimalnya entik, Bim. Minimalnya entik. Nah, ini kalau pakai entik lebih kecil dari entik batal. Berarti gua Masuknya kopeng. Iya. ke dalamannya itu ada batasan tak? Ustaz? Tidak. Selama dia makin entik ada batasan. Tapi kalau makai barang yang lebih kecil dari entik, Ya kita pipet lah kan? saya di cotton bud, cotton bud. Cotton bud. Ini pipet Ustaz. Cotton bud. Cotton bud. Ini pipet Ustaz. Nah, Ustaz. Ya kira masuk apa sedikit. Tidak boleh. Tak Batal, boleh. Ustaz? Batal. Kecuali jari kita sekecil itu. Ah. Ya, ini kan ada juga ngomong air. Tak apa-apa. Tidak. Tak masuk ke Tidak dalamnya. batal. Kalau dia sudah itu batal. Karena Ya, ganti menu. apa namanya lobang kuping ini begitu dia masuk ke jeru itu sudah bagian dalam. Nah, ada lagi Ustaz, kan mungkin agak kotor ngomongnya. Yo, biasanya. Kalau gua nih galak mandi sungai, kalau kentut dalam banyu Ustaz, mana Ustaz? Laksa. Itu kan Ada cak ini. kentut jeru banyu. Iya. Wong dulu ya galak ngatur ke membatal ke puasa. Galak ngatur ke batal puasa karena pas kita kentut itu kan terbuka. Kata buka begitu sudah kala kentut nutup nyedot dia lagi Nah. jadi becak pakum. Becak pakum. Iya, Cak. Nah, jadi apa namanya? Ana alhamdulillah ketemu jawabannya di kitab fatwanya Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad. Wong mana? Wong Mukalla almarhum beliau sudah kata beliau, kalau memang kau yakin bahwa ada yang masuk batal. Iya. Tapi kalau kau tidak tahu, tidak yakin cuma katonya, tidak batal. Nah, kira kau yakin tak? Pas kentut dulu ada yang masuk, yakin? Tidak mungkin. Tidak mungkin, ya sudah. Anak minta maaf, antum nanya ini sebenarnya pas anak ngaji tadi. Iya. Ada yang nanya anak. Jadi pas lagi BAB, cewek. Iya. Cewek tadi pas cewek apa namanya wajar lah cewek. Nah, pas dia nutup cak ada kaso dingin. Nah, saat berarti ada banyu yang masuk. Alang pasang gonyo. Lagi udah mereka gitu. Salah tidak. Jadi kata beliau selama yakin ada yang masuk, ya batal. Kalau tidak yakin masih ragu-ragu. Dan termasuk bentuk ragu-ragu apa dia kita nanya cak manu.
Gara-gara aku cak manu batal lah Ustaz. Batal. Aku kan. Juga masuk indah tu lah. Mak manu dah baca. Ini kan kalau mau tahu ni. Yo. Nah, itu yang begini. Memang apa namanya bab itu tuh agak repot. Agak repot. Memang terlalu ini kan. Ada dulu minta maaf anak kecil dulu sampai BAB itu takut kalau siang hari. Iya. Ngapa? Jadi kalau misalnya kita ini kan ngeden lama tu Nah, kemudian termasuk lagi. Batal kata uang dulu. Ini dah apa? Kita bahas ilmu, kelakar ilmu kan. Jadi kita berak kan. Sudah metu nah kan. Putus di tengah kan. Ada sedikit. Masuk. Bukan yang putus saja masuk dah. Batal. Ada tapi ilmu dulu tuh Gara-gara itu ya anak jadi anak empat ini. Tapi ada juga kadang-kadang ajaran wong dulu itu memang bagus benar. Bagus untuk hati-hati. Iya, dia tuh Ngajari nakut kita tidak ni, ngajari tapi kita kita ni biar fikir je. benar. Kita Bukan pakai makanya. aja. Kadang-kadang ngajari kita ni biar benar-benar niat. Jadi masalah tadi masalah yang ini ada yang ngomong lambat-lambat. Catat. Masalah akhwat tadi. Kalau akhwat yang nak dikantain itu mu'alaf. Wong tuonyo bukan muslim, bukan Islam, maka yang jadi wali untuk dia adalah wali hakim. Wali hakim atau ketib setempat. Tinggal apa namanya cari apa bagian pencatatan nikah, minta dia yang Tapi kalau dia jadi wali. Kalau dia ada punya dulu juga. Kalau yang dia ngomong Muslim? tidak kati apa dulu kati muslim kalau. Misalnya kalau ada dulunya muslim sudah mualaf duluan. Tidak baca karena sudah apa abahnya masih ada. Iya. Oh, tak baca jadi. Tak baca. Jadi Tak langsung baca. langsung Langsung, wali lagi. iya. Langsung. Dia bukan pindah, bukan pindah ke dari yang dekat ke pindah ke jauh, tidak. Langsung pindah ke wali hakim. Nah, iya kan. Iya perlu itu kadang-kadang kita tak tahu gitu. Kadang-kadang jadi perdebatan mana di KUA. KUA. Ngapa main ini? Iya. Yang sago tuh ya bukannya masalah yang kafir nih, lemak. Yang sago nih yang banyak berlaku kalau anak angkat. Iya. Nah, Anak angkat banyak terjadi. Malu aku tu. Malu aku nak nyebuti kesian anakku kayak sakit hati. iya. Padahal kalau ada angkat tuh balik je. Balik ke abah asli. Bapaknya. Iya. Abahnya asli. Kalau tak kata abah tak tahu ke mana. Dia kemana? Tak tahu imbunya. Tetap KUA. Iya. Tetap KUA wali Jadi hakim. Malu anak. Nyasar Bah, dia kalau ini. kemarin tu wali hakim itu dalam kamar nah akad nikah. Iya, kan? Habis itu ecak-ecak nianan tu. Dia Boleh, boleh. nikah ecak-ecak Formalitas itu. tu boleh, formalitasnya. Nah, yang resminya nian dalam kamar ada undang siapa? Iya. Undang saksi, undang wong dewek bae. Cuma sebagian tu tak kalah. Habis alah. Nah itu lolo kan. Iya. Akhirnya jadi anaknya nikahnya tak Berzina sah. seumur hidup. Tapi Berzina seumur demi hidup. gengsi tapi tidak sah. Iya, Tidak iya, berlaku iya. betul. Berzina seumur hidup anaknya tu Ya, kena dah dosa sah, tak Beb? ya. Apa wong tuanya bae kena dosa Beb? Nah, iya. Kalau selama anak angkat itu dia tak tahu bahwa status dia anak angkat, tidak berdosa. Dia itu sebenarnya dalam kitab itu sebutannya itu ada namanya zina, ada hubungan zina. Zina tu pasti haram. Ada hubungan halal. Hubungan halal itu yang diawali dengan akad nikah. Nah, ada hubungan yang dia tidak haram, tidak halal. Namanya syubhat. Jadi ada itu kita fikir itu. Jadi hubungan syubhat salah satu contohnya itu. Si anak perempuan, anak angkat, dia tidak tahu bahwa aku ni anak angkat. Dikanteni oleh bapak angkatnya. Maka dan si suaminya juga tidak tahu bahwa si ini bukan. Buku kawin ini bukan anak itu. Iya, tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Jadi yang tahu itu yang berdosa. Jadi kalau ada wong kampung tahu tidak ngenjuk tahu berdosa. Kan Berdosa. Itulah dia itu apa namanya? Tak mungkin gua Zaman kampung dulu tuh tak tahu. jadi balak galak Jadi di kampung tuh. Kita ngomongnya Bukan jadi tak balak. mungkin mana orang kampung Memang. tak tahu. Jadi agak ujung-ujungnya Beb. Anak galak nyebut ini di majelis. Banyak daripada kasus di masyarakat ini kalau wong nanya sama kita pas kita ngenjuk tahu hukumnya, agak wong yang bertanya tadi bakal ngungkap ke omongan mak mano lagi. Paham sana? Antum nanya hukum, anak jawab, kan? Anak jawab. Oh, hukumnya mak ini. Oh, tapi saat mak mano lagi. Lama ini lah kejadiannya. Nah, ini banyak kayak yang ngomong mana lagi itu. Mak mano lagi. Kamu mau kawin nih. itulah. Laju sago. Bukan. Pakai ngomong laju sago. Iya, sago. Laju sago. Masih di Facebook masih ada tak pertanyaan? Ya bu yang Ini ada hubungan tanya puasa be. Ya, saya pertanyaannya.
waktu yang tepat engkau ada puasa. Waktu yang tepat Yo, kodok, di luar Apakah waktu di bulan Ramadan atau selesai Ramadan? di luar lah. Kalau di puasa nak baca. Itulah ada Ustaz balik tanyaan. Saya tadi. Paling rugi nian kita kalau tidak puasa di bulan Ramadan. Iya. Kenapa? Tidak macam ngeduknya di bulan Ramadan. Iya. Nah, Lagi baca aja Kita coba. baca Yang namanya godok tuh pastilah di luar. di luar. Di luar Ramadan. Itu yang ruginya. Nah, Kita mau kayak gitu nak Lah nanya digodok. lagi, Beb. Apa dia? Bersih ke buang air besar tadi, Beb. Kalau bulan puasa. Tidak masalah. Jadi tidak masalah. Jadi yang penting kita cewek cak biasa tulah normal we, jangan takut ada rasa was-was kayak ada, tidak usah. Jangan masalah. Kalau memang sakit perut, mak mana lagi? Itu Ini. tuh pikir apa? Ya itu kan apa, Ini, apa? pemahaman wong lamu. Ya. Pemahaman wong lamu. Apa hukum toto baik. Tutur kata wong lamu. Toto kato. Nah, Ya. Nah, YouTube nanya hukum nerima beasiswa dari Bank Indonesia gimana Beb hukumnya? Tak baca jawabnya mana. Tergantung beasiswanya dari mana. Bank Indonesia dia dapat duit dari mana? Anak tak baca jawabnya. Tak tahu. Tak tahu sumpah dari mana. Jadi tak baca jawabnya. Kalau baca tuh pertanyaannya sesuai dengan puasa. Iya. Artinya harus ini nih tahu Harus sumber-sumbernya. sumbernya dulu dari mana ya, kita tak tahu. Tapi kami katanya jangan diloroi biar tak tahu jadi ini. Mana? Ya kalau kita nih ya, Sedung, kangkangan sedung. misalnya yang jangan dilogo itu kita nyingok uang yang ngenjuk. Kalau secara zohirnya uang ngenjuk nih dia berkopiah, bersewet, berkoko, jangan kita nanya kau dapat dari mana. Tak usah. Itu Kalau namanya zohirnya Ustaz, podol. bodoh. Tapi kalau kita tahu dia ni minta maaf. Dia ni misalnya yang ngenjuk kita ni pemabuk. Nah, kita dia dapat Bandar hadiah judi dari misalnya. bandar judi misal kan. Narkoba. Bandar narkoba BD. Iya wajib kita tanya kau dapat dari mana? Iya, tak boleh kita jangan tanya-tanya insyaallah halal. Mana jangan insyaallah. Iya insyaallah. Lagi baik. jualan yang lain? Ini kemungkinan kecil. Yang biasanya yang terjadi nih modal dia untuk jual yang lain itu dari itu. Iya. Iya benar. Modal dia dari itu dulu lah. Dari Ada sewa lagi, Sat. rumah, beli rumah. Beda dah kalau itu. main ini dari awal dia sudah ada usaha. Ya. Awal misalnya jualan pempek, pempek. Nah usahanya jualan pempek, tiba-tiba nyingok cak apa? Sampingan. Pempekan sampingannya yang haram itu baru tidak masalah. Tapi kalau diawali dengan haram dulu baru yang halal itu repot. Artinya kita tuh setengahnya baksonya tuh harus syaratnya kewaroan. Jom minum dulu Habib nih. Dapat nyantai. Aduh. Jadinya Anak bacagian anak tadi ada banyak minum. Bacagian anak mana? Ini duduk sini. Artinya tuh sedikit banyaknya kan istilah Ustaz tadi tuh Waro. Waro. Hati-hati. Hati-hati. Sama beda dengan misalnya Ustaz. Ada lagi contohnya ini balik-balik lagi nyempang. Uang ni ngawak makanan. Iya. Pergi tahlil apa pergi apa. Lah tahu wong bagi sikok galo. Ini ngembek dulu. Sudah pas tamu tengah jalan ketemu kawan. Ngenjuk ke sikok ini? Iya. Boleh mana kau? Ah sudah jangan banyak tanya. Aku ni tadi tu wong ngembek sikok galo. Ngembek dulu. Nama mana Ustaz hukumnya itu? Itu mungkin sama udah dengan pertanyaan tadi tu kan. Wong ngembek sikok galo. Ngembek dia ngembek dulu. Itu tergantung tuan rumah itu. Lah, apaan? Kalau di kalau umroh tuh disebutnya siko halal dua haram tuh. Iya. Di catering tuh kalau di Mekah Madinah tuh ada kotak jeruk. Halal. Kita ambil kotak di catering apa meja catering lah. Kotak jeruk atau isi jeruk atau isi pisang Iya, kan. iya. Ikan ke ngembek siko. Iya. Siko halal. Dua haram. Nah, kita ngembek dua. Karena sudah dijatah. Bukan, kita ngembek dua. Nah itulah tadi Maki masalah. ngejuk sudah ngembek dua tu ngejuk ke wong Kalau pula. Nah itulah. Ini masih ada yang bertanya masalah cewek nih. Enggak usah pikir lagi cewek tuh. Ini masih juga nak tanya. Iya. Tak, mungkin Cewek tak ada pakai dengan niat. semprotan lagi. Iya. alkohol. Enggak usah Jadi lagi. macam bicek kita ini live di dua platform ya, di fanpage Facebook sama YouTube ya. Jadi di mana Beb bisa. Tak jawabnya Ustaz, mungkin dia tu nak jelas Iya. sikit. Coba langsung Ustaz jawab. Masalah cewek tadi pakai semprotan. Iya, pakai. Semprotan tadi kan minta maaf. Apa namanya kita punya lubang lubur tu. Lubang lubur Iya, tu. bakso ini lah. Bakso ini bakso. Lubur ni lah. Lubang ida. Ada bakso kita tu. Apa lubang lubur ini? Apa di? Sudah lah, Abang sebut begitu juga lah, Beb. Ustaz. Balik yang tempat Baca air. juga siapa Tempat tahu isi live. tadi. Lubang lubur itu tuh Ada dia ni kolak. kecil. Kalau iya. Kecil. Dia ni kecil. Berkelem. Ya. Dia elastis kan. Kalau ada barang yang metu kecil juga. Metu besar macam masak dewe. Nah, ketika kita cewek tu tutup dia tu.
Jadi kita pas nyempot itu tak bakal masuk bang. Kagak kita itu macam ini klep tabok kan. Iya, klep tabok tidak bakal masuk. Dia baca metu beda baca masuk. Dengar kata. Nah, makanya kalau obat yang dimasuk ke dari tubuh itu, ya harus dia apa? Kan Oh ditembak. Cocok nih. Dipejel ke. Itu tuh depan Iya, nanti. Jaturi, Iya. Cik Damiri. Jadi jawabnya tadi Ustaz balik soal wong yang bercewek tadi, pertanyaan tadi. Kati masalah. Kati Tidak masalah. apa lah. Ya, nak pakai dia pakai manual, ya apa pakai canting, Pakai sober. atau pakai apa semprotan, Semprotan. itu tidak masalah, tidak masalah. Tapi sesudah tuh kadang kita nyuci pakai sabun Ustaz. Iya. Ini kan kadang dicucuk ada rumah itu ya. Nah itu, Nah, mana kalau itu yang ada apa namanya? Memang ada artikel yang seliweran di Facebook, di WA. Kalau kita Artikel agama. Ya. iyo, Oh, agama ngaco aku juga. tak tahu dari sumber dari mana. Kalau Iya. kita istinja dari buang air besar atau bahasa halus itu bega. Kita kalau cewek tuh biar bersih masukkan sedikit jari kalau itu tak kati, Bib. Dalam Tidak tangan kati, tidak kati. Malah itu bahaya, lama-lama bakal lidas itu. Iya. Iya. Apalagi tangan bekas banget cukup. Kalau di bulan puasa batal itu. Infeksi lidas. Pakai embak ya, ambeien. Ambeien, tak Nah. boleh. Jadi tidak perlu kita memastikan ini bersih atau tidak bersih, yang penting keset. Iya. Kalau udah keset, udah. Sakit pula kan. Nah, sekarang ada orang galak bertanya kok, cewek Ustaz aku langsung pakai sabun. Nah, tapi masih ada bau. Iya. Nah, najis tak? Bentuknya ada dah. Warnanya tak katik lagi. Hilang dua, tinggal bau be tak apa-apa. Nah, kalau bau ini beda apa? Belajar gigi dia mana? Kayak video. Akhir rasanya. Kalau rasanya masih mana Ustaz? Laju. Tak kado. Nah kan? Nah kan? Dong ketika lain. Jadi tidak Jangan kate. kau rasa dulu. Itu anak belum nemu apa? Ya Anda juga boleh dari itu juga. Artikel juga kan? Fermentasi. Fermentasi apa dia? Itu kemarin Dari mulut ke mulut Iya. mana tuh. yang di posko mana? Iya, sabun itu. Sabun ya. Oh, sekarang yang lama. Fermentasi itu mana sebagainya di Habib tu lah masih kuawo. Cukup sudah nih. Udah, kita jadilah. mungkin cukup lah. Udah, Nah. kita lip berapa lama lip? Lah sejam saja. Oh ya lah sejam. Lip. Sudah jadilah. Insyaallah. Jadi Bang Cebice, alhamdulillah terima kasih responnya, pertanyaan-pertanyaannya. Kadang-kadang kalau tidak ditanya kita tidak terkenang Iya benar. Nah, makanya insya Allah kita Kamis depan jadwal pastinya kita lagi kita insya Allah kesini lagi di masjid sini berada. Bismillah. Masjid Al Hadad. Nak kesini jaturi tak? Iya. Gabung-gabung kita kelakar kan? Iya. Nah. Agak muka lapak depan be. Kita dalu tapi Bang Cek Bicek kita dalu kurang lebih jam 10 mana melok ke sini minggu Iya, depan. Yo ke sini. Nah, ini juga kalau nak tarawih lah di sini. Iya. Tidak tadarusan di sini. Pacak apa yang pacak digawak gawak. Masuk akal. Kita nak peluk lah juga, yang penting banyu putih. Ya. Banyu putih dengan tinggikannya tadi aja. Iya. Yang penting enggak banyak putih pacak Ustaz di sini. Nanti pemanis sebaya berarti. Yang saya tadi itu nama habis pula. Ya, tutup lah. Banyak putih Bang pacak Cek, rahasia terima pada sini. kasih. Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelakar komando. Kakak Ramadan. Nah. Iya benar asyik benar. Sejam 2 jam aja. Jangan ke ujung.